Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bukan Cerita Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang guru BK versus preman. Di sebuah sekolah yang suasananya biasanya tenang, terjadilah kejadian yang membuat guru-guru salah fokus. Seorang siswa bernama Degleng ketahuan membawa senjata tajam berupa belati. Bukan buat jago-jagoan sih, tapi karena ia asal ambil dari rumah tanpa pikir panjang. Mungkin untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Ternyata belati itu milik kakaknya, si Klowor, seorang preman yang sebenarnya tidak sesangar reputasinya. Degleng ini anaknya polos, sedikit ceroboh dan sering mikir belakangan. Temannya yang melihat belati itu di kelas langsung panik. Bukan karena Degleng galak, tapi karena Degleng sering lupa bawa buku. Kok hari ini malah bawanya belati. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke guru BK yang sangat baru menjabat 2 hari, yang bernama Pak Pentol. Pak Pentol dengan baju PSH khas guru yang masih kaku karena baru dipakai, memanggil Degleng ke ruang BK. Walau Pak Pentol dalam hati juga deg-degan karena ini kasus pertama jadi guru BK, kasusnya lumayan besar, beliau tetap tersenyum profesional. Setelah sesi konseling yang isinya lebih banyak nasihat bijak bercampur humor, kemudian Pak Pentol menyita belati tersebut sambil berkata, "Mas Degleng, sekolah ini kan tempat belajar, bukan tempat uji nyali. Kau malah membawa senjata tajam. Gimana kamu, Gleng, Degleng?" Degleng pun mengangguk sambil merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Gaya khas seorang siswa kalau ketahuan berbuat salah atau ketahuan melanggar tata tertib yang berlaku. Istilahnya seperti orang-orang keinjek gitulah. Hanya diam, mengangguk, menggeleng, menunduk, dan kadang seperti orang yang sudah taubatan nasuha. Keesokan harinya, suasana sekolah mendadak berubah menegangkan. Karena kakak si Degleng yang katanya preman, yaitu si Klowor, datang ke sekolah dengan wajah yang dibuat sangar. Kaos bergambar tengkorak yang sudah agak pudar, kalung dan gelang rantai besar, serta celana jin yang berlubang di salah satu lututnya. Di sebelahnya ada temannya yang kurus, tinggi, anting sebelah yang mungkin sebenarnya gelang tapi dipasang di telinga. Tapi wajahnya lebih mirip anak kos yang salah jurusan waktu kuliah daripada preman. Guru-guru lain mulai berbisik-bisik khawatir. Pak Satpam datang berdiri lebih tegak daripada biasanya. Pak Pentol menarik napas panjang dengan gaya yang percaya diri menyambut mereka di ruang BK. "Silahkan Mas, silahkan masuk ke ruang BK," kata Pak Pentol. Dengan suara yang ternyata sopan,
Si Klowor berkata, "Pak, saya mohon maaf. Belati yang dibawa oleh Degleng itu milik saya, diambil oleh adik saya tanpa izin. Karena saya salah, tidak menyimpan dengan baik. Dan adik saya memang harusnya belajar patuh pada aturan di sekolah, bukannya malah melanggar aturan." Itu kata si Klowor. Pak Pentol tersenyum. Walaupun jantungnya berdebar, ia menjawab dengan ramah dan tenang. Berusaha terlihat super percaya diri sambil di dalam hatinya membaca doa-doa yang ia bisa. Beliau menjelaskan bahwa aturan sekolah harus dipatuhi dan pentingnya keselamatan serta keamanan bersama. Si Klowor mengangguk-angguk, bahkan sempat berkata, "Oh, kalau begitu bagus, Pak. Sekolahnya tegas. Coba kalau gurunya kayak Bapak semua, mungkin saya waktu dulu tidak putus sekolah dan tidak berantakan seperti sekarang." Hehe, sambil tersipu malu, Klowor sedikit curhat. Mungkin dulu belum ada guru BK-nya pas dia sekolah. Saat Klowor dan temannya selesai urusannya, kemudian pamit dengan sopan, Pak Pentol dalam hatinya berkata, peristiwa ini merupakan pengalaman yang sangat berharga yang akan menjadikan saya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah siswa selanjutnya. Ternyata orang yang kelihatannya seram dikatakan preman, tapi kalau dihadapi dengan baik, dengan bukti, dengan data-data yang akurat, insya Allah semuanya akan berjalan normal dan baik-baik saja. Sejak hari itu, Degleng mengalami perubahan sikap yang lebih baik dan lebih tertib dari sebelumnya. Si Klowor yang kadang sering lewat depan sekolah juga menyapa dengan sopan dan sok akrab dengan satpam maupun bapak ibu guru. Pak Pentol mendapatkan pelajaran berharga. Jangan berburuk sangka, jangan melihat orang dari tampilan luarnya saja atau casingnya, karena terkadang orang yang kelihatannya preman ternyata bisa bersikap lebih sopan dan menghargai orang lain daripada orang yang kelihatannya necis, rapi, dan berpendidikan. Sikap baik dan sopan seringkali membuat segan bagi siapa saja, termasuk yang dikatakan preman. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.